Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pagi ini kita akan membahas mengenai fluida ya. Fluida adalah zat yang bisa mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Yang akan kita bahas adalah fluida statis dan dinamis, yaitu meliputi tekanan, prinsip Pascal, serta prinsip Archimedes. Sedangkan fluida dinamis kita tekankan pada persamaan Bernoulli. Pertama, kita perhatikan bahwa benda ada 3 macam. Ada yang padat, cair, dan gas. Cair dan gas ini disebut fluida. Jadi fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memiliki bentuk seperti wadah yang menampungnya. Ciri-cirinya, atom dan molekul pada fluida bebas bergerak. Ada satu variabel atau satu besaran yang sangat diperlukan untuk mempelajari fluida. Besaran itu dikenal dengan massa jenis ya. Lambangnya adalah rho, yaitu perbandingan antara massa dan volume. Jadi, nama lain daripada massa jenis adalah densitas atau rapat massa. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Untuk rapat massa air atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, bandingkan dengan rapat massa es ya. Ternyata es lebih ringan dibanding air. Anak-anak sekarang mengerti kenapa es mengapung di atas air. Ya, karena massa jenisnya lebih kecil dibanding massa jenis air. Sedangkan kalau udara, massa jenisnya adalah 1,29 kg per meter kubik. Ya, berbeda jauh dengan massa air dan massa jenis es. Kemudian ada lagi sebuah logam cair dengan massa jenis 13,6 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Ya, sangat berat. Kita kenal sebagai massa jenis air raksa. Besaran berikutnya adalah tekanan. Lambang dari tekanan adalah P, di mana tekanan adalah perbandingan antara gaya dan luas permukaan. Satuan daripada tekanan ada beberapa. Ada Newton per meter persegi atau Pascal, ada bar, milibar, dan torr. 1 atm, ya atm itu adalah atmosfer ya. 1 atmosfer itu adalah 1,013 kali 10⁻⁵ Pascal atau 760 torr. Tekanan adalah ukuran penjalaran gaya oleh fluida yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan per satuan luas permukaan. Atau F sama dengan P kali A. Ya, tahu dari mana ya? Karena P sama dengan F per A, maka F sama dengan P kali A. Karena dia besaran vektor, maka ada N. Nah, N ini adalah vektor atau gaya normal ya, yang tegak lurus pada permukaan bidang. Sekarang kita perhatikan tekanan dan kedalaman fluida. Kalau makin dalam kita menyelam air ya, ke dalam air, bagaimana tekanannya? Bayangkan volume fluida khayal berbentuk kubus ya, dengan luas penampang A. Kemudian apa saja gaya-gaya yang bekerja pada fluida yang seperti itu. Anggap fluida tak termampatkan atau incompressible dan rapat massa konstan. Nah, ternyata pada massa atau benda di dalam fluida yang ada di dalam massa atau benda yang ada dalam fluida seperti ini memiliki resultan gaya yang seimbang, di mana ada F2 ke atas, ada F2 ke bawah, ada juga gaya berat ke bawah, itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, secara umum kita jadikan F2 min F1 sama dengan P2A dikurang P1A. Ya. Maka kita bisa ubah lagi, F itu kan gaya berat ya. Nah, maka gaya berat adalah M kali G. Kemudian A itu adalah rho kali Y kali A ya. Kita uraikan lagi, akhirnya kita peroleh bahwa tekanan P2 itu sama dengan P1 ditambah rho G dikali Y2 min Y1, di mana selisih Y atau Y2 min Y1 ini adalah kedalaman
zat. Sekarang kalau fluidanya diam, berarti dia seimbang, tidak ada yang mengalir ya. Tak ada perubahan tekanan pada kedalaman yang sama. Ini bisa kita amati pada bejana berhubungan di sebuah titik ya, titik yang sama letaknya di setiap benda-benda yang di semua bejana yang seperti kamu lihat, ada yang berbentuk tabung ya, berbentuk berliku-liku. Kalau kita ingin mengetahui tekanannya di titik Y ya, kedalaman Y, maka tekanannya sama biarpun bejananya berbeda-beda. Lanjut ke prinsip Pascal. Nah, prinsip Pascal ini sudah terbiasa, sudah sehari-hari kita gunakan ya. Jadi berdasarkan hukum Newton, tekanan merupakan fungsi kedalaman, di mana delta P sama dengan rho, tadi rho itu massa jenis ya, dikali G, percepatan gravitasi, dikali delta Y, yaitu kedalaman. Prinsip Pascal membahas bagaimana perubahan tekanan diteruskan melalui fluida. Perubahan tekanan fluida pada satu bejana tertutup akan diteruskan pada setiap bagian fluida dan juga pada dinding bejana tersebut. Nah, kita lihat bagaimana aplikasinya prinsip Pascal pada tuas atau pengungkit hidrolik. Dengan menekan atau memberikan gaya yang kecil, kita bisa menghasilkan gaya yang besar. Bagaimana hubungannya dengan kekekalan energi? Ya, kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin mengangkat sebuah mobil, kita tidak perlu menjadi Superman. Cukup menekan sebuah tombol, maka mobil bisa terangkat. Nah, ini berdasarkan prinsip Pascal ya. Gaya yang kecil bisa diubah dengan diteruskan oleh fluida menjadi gaya yang besar ya. Karena rumus ini tadi ya. Kita perhatikan sistem fluida di samping, gaya ke bawah F1 bekerja pada piston dengan luas A1 kecil ya. Kemudian diteruskan melalui fluida sehingga menghasilkan gaya ke atas F2. Nah, perhatikan prinsip Pascal, perubahan tekan akibat F1 yaitu F1 per A1 diteruskan pada fluida, di mana F2 lebih besar daripada F1. Apakah terjadi perangkat hukum kekekalan energi? Bisa juga kita amati penurunannya ya. Ternyata kalau kita turunkan dari gaya berat yang dialami oleh fluida, gaya berat itu adalah delta V1 itu volume sama dengan B, kan D itu adalah ketinggian ya di A. Jadi tinggi kali luas kan volume kan. Nah, kita lihat apakah volume di V2 sama dengan volume di V1. Maka kita lihat ada D2 sama dengan D1 kali A1 per A2. Ini biasa ya. Kemudian kita lihat gaya beratnya. Gaya berat di 2 itu sama dengan F2 kali D2. Ya. Maka F1 sama dengan F1 kali A2 per A1 D1 kali A1 per A2 sama dengan W1. Nah, jadi kesimpulannya gaya berat yang di 1 ataupun 2 itu sama ternyata, biarpun memiliki luas permukaan bidang yang berbeda. Ini berdasarkan prinsip Pascal ya. Usaha yang dilakukan F1 sama dengan usaha yang dilakukan oleh F2 ya, sama dengan kekekalan energi. Kemudian kita perhatikan prinsip Archimedes, di mana prinsip Archimedes ini adalah mengukur berat suatu benda di udara yang ternyata berbeda dengan berat benda di air. Kenapa bisa demikian? Nah, kalau hal ini terjadi itu disebabkan bukan sihir ya, tapi karena ada tekanan pada bagian bawah benda yang lebih besar daripada bagian atasnya. Jadi air itu memberikan gaya resultan ke atas yang kita kenal sebagai gaya apung. Gaya apung sama dengan selisih tekanan dikali luas ya, atau F sama dengan rho GV, di mana rho adalah rho massa jenis fluida, V itu volume benda yang tercelup di dalam fluida. Jadi menurut Archimedes, gaya apung sama dengan gaya berat volume fluida yang dipindahkan oleh benda. Jadi kalau kita masukkan seluruh benda
maka gaya apungnya akan sama besar dengan gaya berat benda. Kalau hanya separuh benda, maka gaya apungnya juga separuh benda. Besar gaya apung akan menentukan apakah benda akan terapung, melayang, atau tenggelam dalam fluida. Nah, ini ada contoh gambar. Benda ini bukan tenggelam tapi terapung. Ada sebagian massa benda yang keluar dari bak ya. Maka kita bisa tentukan volume BF itu benda yang tercelup dalam fluida ya, dibagi volume benda sama dengan rho benda dibagi rho fluida. Ini rumus cepat untuk mengetahui berapa massa jenis fluida atau volume benda yang tercelup dalam fluida. Ini asumsinya benda dalam keadaan setimbang ya, dimana gaya berat atau gaya apung sama dengan gaya berat. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan materi fluida statis. Kita masuk ke fluida dinamis. Kalau fluida statik, tadi kan kita bicara mengenai massa jenis atau rapat massa, tekanan. Maka pada fluida dinamis, kita bicara juga tentang kecepatan mengalir atau kecepatan alir. Pertama yang perlu dipahami bahwa fluida pada fluida dinamis itu dianggap pertama incompressible. Kemudian temperaturnya tidak bervariasi, alirannya tunak, laminer, tidak berotasi dan tidak kental. Ini anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi sebelum kita meninjau lebih jauh bagaimana keadaan fluida di alam. Dengan asumsi tersebut, maka kita bisa memprediksi apa yang terjadi kalau sebuah benda mengalir melalui sebuah penampang yang berbeda ukuran luasnya. Misalkan benda yang mengalir pada bejana seperti ini, ada yang luas permukaannya A1 lebih besar daripada permukaan luas A2. Bagaimana kecepatannya V-nya? V1 dengan V2 lebih cepat di mana air akan mengalir? Ketika melewati luas permukaan lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata volume fluida yang melewati permukaan A1 dalam waktu T sama dengan volume ketika melewati permukaan A2. Akan tetapi ya, biarpun volumenya sama, ini akan mengakibatkan perbedaan kecepatan ya. Kita mengenal istilah debit. Debit itu adalah A dikali V, di mana A itu adalah luas permukaan, V adalah kecepatan alir atau laju dari fluida. Itu persamaan kontinuitas ya. Kemudian ada lagi persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli ini adalah prinsip untuk menerbangkan pesawat, menerbangkan layang-layang, dan berbagai macam aplikasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada persamaan Bernoulli ini, kita mempelajari juga kekekalan energi. Bagaimana benda yang memiliki massa bergerak, dia memiliki energi potensial dan memiliki energi kinetik. Setiap saat energinya ini tetap. Kalau tidak diubah menjadi energi potensial, maka dia akan menjadi energi kinetik. Namun pada zat gas, kinetiknya ini diasumsikan sebagai laju gas. Kalau masanya kita itu sebagai massa jenis ya, rho. Kemudian gaya beratnya juga akan didapatkan dari gaya apung ya. Nah, jadi pada persamaan Bernoulli yang terkenal itu ya, kita simpulkan bahwa tekanan pada posisi A ditambah setengah rho VA ya, setengah rho VA itu adalah energi kinetik tambah rho GH itu energi potensial. Jadi posisi di awal jumlah energi kinetik dan potensial sama dengan posisi di akhir saat energi kinetik dan potensialnya ya. Contoh aplikasinya, pertama pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Kemudian optimalisasi kinerja olahraga. Dan kita bisa lihat gambar-gambar sini ya, kenapa motor yang sport posisinya membuat pengendara seperti itu ya. Ternyata ada hubungannya dengan perhitungan berdasarkan persamaan Bernoulli supaya pengendara bisa melaju dengan lebih cepat.
Demikian akhir dari bahasan kita pagi ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.